itu nanti dari keturunan yang lahir Akhul Isa. Saya tahu dari ciri-cirinya dari kitab Injil yang saya pelajari, ciri-cirinya orang ini persis dengan ciri-ciri dari dia nanti kelahir Nabi akhir zaman yang dijadikan Allah, yang meneruskan risalah yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa, diteruskan dengan keturunannya orang ini, dan nanti keturunannya orang ini akan menguasai semua tempat ini. Saya berharap kalau nikah dengan anak saya nanti Nabi itu masih nasabnya dari segi ibunya nyambung ke saya. Sodakta, kata Muhammad, benar. Kalau anak ini lahir dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal, berarti cocok, ciri-ciri fisiknya semuanya cocok. Ini nanti bakal jadi Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada Al-Mukarram Al-Habib Mustafa bin Syekh Habib Bakar, dan juga kepada guru kita bersama Al-Habib Husain bin Habib Bakar Pak Abud, juga mudah-mudahan beliau selalu membimbing kita panjang umur, sehat walafiat, dan juga para habaib yang lainnya yang kalau ada yang namanya tidak kami sebutkan tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, dan juga kepada para kiai, para alim ulama, masya Allah, wabil khusus kepada para kiai yang hadir, dan juga kepada Akhina Ustaz Ikung, dan juga kepada Sahibul Hajah yang ketempatan Al-Ustaz Hashim. Mudah-mudahan beliau juga panjang umur, sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu manfaat untuk kita semuanya, tokoh masyarakat, dan juga seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, pada malam hari ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita berkumpul di sini bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wakkala bi qabri malakan." Kata Nabi, Allah itu mewakilkan di kuburanku, kata Rasulullah, malaikat aqtahu asma'al khalaiq, yang malaikat ini apal paham semua namanya semua makhluk Allah, yang tugasnya malaikat ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau mengenai orang yang bersolawat kepada Nabi SAW. Kalau ada yang solawat kepada Nabi Muhammad, maka disampaikan oleh malaikat tadi, ya Rasulullah, fulan bin fulan qad shalla alaihi, disebutkan ya Rasulullah, fulan anaknya fulan telah solawat kepadamu. Makanya kata para ulama, bahkan solawat ini bisa gandeng ke birrul walidain, karena yang anaknya yang solawat nama ayahnya itu disebut kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yusallim 'alayya illa raddallahu 'alayya ruhi aruddu 'alaihi salam." Dan tidaklah ada seorang hamba yang mana mengucapkan salam kepadaku kecuali aku balas salamnya, dikembalikan rohku oleh Allah. Karena tidak putus orang yang solawat salam kepada Rasulullah, maka roh Rasulullah selalu melekat pada dirinya, sehingga kemudian akan membalas salam orang yang salam kepada beliau. Mudah-mudahan insya Allah nama-nama kita ini adalah nama-nama umat beliau yang familiar di telinga beliau, yang dikenal beliau. Inilah penyebab kenapa Nabi bersabda, "Inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya sholatan." Yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat yang paling banyak sholawat, karena yang banyak sholawat dikenal oleh Nabi SAW. Ketika nanti pada hari kiamat kita minta syafaat beliau, mudah-mudahan insya Allah Nabi sudah sering dengar nama kita berkat sholawat kita insya Allah. Dan ketika kita baca maulid Sintuturah, kita baca qasidah-qasidah menyanjung Nabi SAW untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. Saya teringat sebuah peristiwa ketika dikatakan waktu itu ada anak-anak dari Bani Najjar yang juga qasidahan kayak kita begini, qasidahan sambil memukul gendang. Mereka qasidah, "Nahnu Jawar bin Bani Najjar, ya habadha Muhammad min Jar." Kita ini adalah Jawari dari keturunan Bani Najjar. Begitu beruntungnya kita menjadi tetangganya Nabi Muhammad. Ketika mereka sedang berqasidah begitu, ini anak-anak Nabi SAW datang dan Nabi dengar. Nabi dengar. Kemudian dalam riwayat, ada yang riwayat Nabi tak pakai tanya, tapi ada riwayat yang Nabi pakai tanya. Nabi tanya, "Kalian kok qasidah?" Kalau bahasa mudahnya begini, "Kalian kok begitu menampung gendang, berqasidah, memuji saya, merasa bersyukur jadi tetangga saya?" Ini nggak ada di riwayat secara tidak langsung bahasanya.
apakah kalian mencintai aku? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tanya, apakah kalian begini ini karena kalian cinta kepadaku? Maka mereka serentak mengatakan, na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasul, pasti kami mencintaimu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah yashhad, wa fi riwayat ukhra Allah ya'lam anna qalbi yuhibbukun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyaksikan, Allah jadi saksi, Allah Maha tahu bahwa hatiku mencintai kalian. Maka insya Allah sebagaimana mereka, kita pada malam hari ini berqasidah, bersalawat, menyanjung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, balagul awalila anamitu turan alayya amalakum, diperlihatkan amalan kita, pujian-pujian kita, sanjungan-sanjungan kita didengarkan oleh beliau, dan kita sekarang mengikrarkan kita cinta kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau menyatakan kepada kita, walaupun kita tidak dengar secara suara, bahwa beliau mencintai kita. Dan kalau sudah kita dicintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan membawa Allah mencintai kita, dan kemudian kita akan mendapatkan ridha Allah dan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih bagaimana Allah tidak akan mencintai orang yang dicintai Nabi Muhammad. Setiap bulan Maulid kita sering dengar para mubaligh, para ustaz menyampaikan kisah tentang Abu Lahab, dan kita sudah hafal bagaimana Abu Lahab itu kafir, dicela Allah dalam Quran. Akan tetapi hanya karena waktu Rasulullah lahir pernah senang sekali dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diriwayatkan Sayyidina Abbas mimpi dalam Sahih Bukhari, mimpi melihat Abu Lahab itu di neraka, diazab, disiksa. Setiap hari Senin bisa minum sedikit air dingin, padahal di neraka itu nggak ada orang minum air. Ya kan, di surat Al-Kahfi itu bagaimana, inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa faliyadu billahi min dzalik. Kata Allah, di neraka itu kami siapkan untuk orang-orang yang zalim, api orang yang zalim, api neraka yang panas yang mengelilingi mereka. Ketika mereka kepanasan, kejang-kejang terbakar, yang panasnya berjuta-juta kali lipat daripada panasnya api kita di bumi. Wala mauta fil akhirah. Dan kalau orang terbakar api di bumi, mereka mati. Di akhirat tidak ada mati, sehingga panas, merasa sakit. Wa idza staghatu, mereka kehausan, minta minum. Ya Allah, minta minum. Panas, minta minum. Yuhasu, diberi minum. Bil ma'in kal muhli, dengan air cairan timah panas. Yang panasnya airnya ini, timah panas yang diberikan untuk minumannya ini lebih panas daripada api yang membakar mereka. Faliyadu billahi min dzalik. Ketika diminum, yasbil wujuh, rontok semua wajahnya, hancur meleleh semuanya. Bisa syarab, kata Allah, bisa syarab, seburuk-buruknya minuman. Ketika hancur kembali utuh lagi, minta minum lagi, lupa. Padahal ternyata kalau minta diringankan, inilah ayat, makna ayat daripada la yukhaffafu anhumul adzab. Tak bisa diringankan siksanya di neraka itu. Minta diringankan, tambah dibeli. Maka ketika dia lupa, haus lagi, minta minum lagi, dikasih air, apa sama dengan yang pertama? Nah, tidak sama. Cairan yang kedua yang diminum 2 kali lipat lebih panas dari yang pertama. Sebagaimana di Al-Quran dikatakan, orang di neraka setiap minta diringankan, dilipat gandakan adabnya dhi'faini, 2 kali lipat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini ayat paling seram dalam Al-Quran, paling menakutkan dalam Al-Quran. Sampai bayangkan kalau setiap minta diringankan, ditobeli siksanya. Kalau di neraka 1 hari minta minum 5 kali, 5 kali lipat lebih panas. Kalau 10 kali, kalau sampai 1000 tahun di neraka, fal'iyadu billah. Cuma Sayyidina Abbas mimpi. Wa ru'yatus sholihin, sebagian ulama mengatakan la yukhaffafu anhumul adzab, masalah riwayatnya ulama wallahu a'lam. Tapi Sayyidina Abbas adalah orang yang soleh, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Bahwa Abu Lahab itu kalau Senin, yang lain gak pernah dikasih minum air, tapi Abu Lahab bisa minum sedikit air dingin. Ada yang mengatakan dari jari-jarinya keluar air dingin. Gara-gara dulu senang waktu Nabi Muhammad lahir. Waktu Rasul lahir itu dikasih pengecualian oleh Allah menurut riwayat ini. Maka dikatakan, idza kana hadza kafirun ja'a damuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Kalau ini Abu Lahab yang kafir, yang sudah dicam oleh Allah, dinas oleh Allah, kekal di neraka selama-lamanya. Atau datang riwayat anahu yaumul itsnain, bahwa dia adalah hari Senin. Itu dikatakan riwayat bahwa beliau diringankan sedikit siksanya gara-gara pernah senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Fa madallu bil abdil ladzi kana
neraka, tidak sampai disentuhnya kulit kita oleh api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi masya Allah dimaklumkan kepada saya tadi bahwa ini rutinan masya Allah di bulan Rabiul Awal 40 malam berturut-turut kita merayakan Maulid Nabi. Antum saya nggak ikut ya, merayakan Maulid Nabi 40 malam. Ini setiap hari di bulan Rabiul Awal ditambah 10 hari lagi. Insya Allah ini menjadi penyebab diampunkannya kita dan diselamatkannya kita dari api neraka. Dan bilangan 40 hari memiliki sir, memiliki rahasia. Dalam para ulama sufiyah itu memiliki 40 hari itu punya nilai yang sangat luar biasa. Yang 40 hari itu bisa merubah seorang manusia. Orang jahat kalau 40 hari baik, nanti setelahnya baik. Amalan sunnah bisa istiqomah, gak istiqomah, setelahnya dilihat 40 hari pertama berhasil atau tidak. Seorang melakukan kebaikan nanti 40 hari itu efeknya luar biasa. Maka saya tidak menjelaskan panjang lebar. Intinya mudah-mudahan bagi yang berhasil istiqomah 40 hari, insya Allah setelah 40 hari mempunyai satu energi iman yang baru, mempunyai energi mahabbah yang baru kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga lebih cinta kepada beliau, lebih sayang kepada beliau, dan membuahkan lebih bisa ittiba mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga sesuai firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian hai manusia ngaku cinta kepada Allah, ikuti aku Nabi Muhammad, pasti dicintai Allah. Pasti dicintai Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, dosa kamu pasti diampuni oleh Allah. Tapi kita tidak akan bisa mengikuti Nabi Muhammad kecuali benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita nggak bisa benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad kecuali kita mengetahui, menyadari, ngerti apa efek Nabi Muhammad dilahirkan, diutus bagi kita. Bagaimana tinggi derajat Nabi Muhammad, bagaimana mahabbahnya Allah, bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Sampai cinta dan cintanya Allah kepada kita tergantung kita ikut Nabi Muhammad atau tidak. Dalam ayat tadi kan gitu. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, Allah cinta kita. Kita nggak ikut Nabi Muhammad, Allah nggak cinta kita. Dan begitu Allah mengutus Nabi Muhammad, pintu surga ditutup kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Dan daripada begitu luar biasanya cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dikatakan sesuatu kalau kita mencintai sesuatu pasti aktsara min dzikrihi, selain nyebut. Bagaimana Allah setiap mengutus orang Nabi, setiap menurunkan firman-firmannya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana begitu banyak di situ disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan dalam, kalau kita baca Maulid tiba, wa ma asa ayyuqal fi man wasafahul Quran wa a'raba an fadhailihi Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Kata Imam Dibai, gimana kita mau mensifati Nabi Muhammad walaupun nulis Maulid situ turun tiba puji nyanjung kanjeng Nabi, kita nyanjung mensifati Rasulullah, sedangkan yang mensifati Rasulullah Allah sendiri mensifati Nabi di Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, kamu mempunyai akhlak yang budi pekerti, yang agung, yang luhur, dan banyak ayat-ayat dalam Quran. Wa a'raba an fadhailihi, dan Allah memperinci mengenai fadhail, keistimewaan, kelebihan Nabi Muhammad fit Taurat wal Injil. Bahkan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Musa Taurat, dijelaskan berdalamnya sangat banyak menunjukkan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Taurat yang asli itu isinya mengenai Nabi Muhammad banyak sekali, apalagi Injil. Karena Nabi Isa itu diutus terakhir sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tujuan Nabi Isa diutus adalah memberi kabar gembira tentang utusan Allah yang paling disayang Allah, yang paling istimewa di mata Allah, yang namanya adalah Ahmad, yakni nama Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah berfirman, innal ladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang baca Taurat sama Injil benar-benar baca yang asli. Ahli kitab yang asli itu kenal Nabi Muhammad seperti bapak kenal ke anak. Gimana bapak kenal ke anak? Dibongkos kelihatan jentiknya, kok tahu kalau ini anak saya, ini bukan anak saya. Dari saking begitu terperincinya tentang Nabi Muhammad di Taurat dan Injil, dan ini menunjukkan syiddah mahabbatillah, begitu luar biasanya cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga Allah menurunkan kitab suci ke Nabi Musa, tapi isinya banyak tentang Nabi Muhammad. Menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa, isinya sangat banyak tentang Nabi Muhammad, sampai mempelajarinya akan kenal Nabi secara detail. Jangankan nabinya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ini namanya Hashim.
Nabi punya kakek namanya Hashim, ganteng orangnya. Ustaz Hashim ini ganteng juga, masya Allah, ganteng. Kakeknya Nabi namanya Hashim. Satu saat ini Hashim, Sayyidina Hashim kakeknya Rasulullah, ke Syam dagang. Sampai di Syam kebetulan Kaisar Romawi, ini riwayat Gharib, tapi saya temukan di kitab-kitab Islamnya. Kaisar Rum datang kebetulan dari Romawi sana ke Syam, yang kebetulan Damaskus itu di bawah teritorial kekuasaan Romawi pada waktu itu. Singkat cerita, ketemulah Kaisar dengan Hashim, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Begitu melihat dari jauh didatangi itu kakeknya Rasulullah, langsung tanpa basa-basi Kaisar Romawi mengatakan, nggak tanya namanya, nggak tanya kamu dari mana, langsung mengatakan, saya mohon sampean nikah dengan anak saya. Kaisar Romawi. Perlu kita ketahui zaman itu dunia itu adidaya kekuatan dunia itu Rom, Faris, Romawi dan Persia. Jadi Kaisar Romawi itu boleh dikatakan menguasai separuh dunia. Sedangkan kakeknya Nabi Hashim itu ya orang Mekah, waktu itu dianggap agak, bagi orang Romawi Mekah itu pinggiran, pedalaman, orangnya agak terbelakang. Tapi tiba-tiba Kaisar Romawi ini meminang kakeknya Rasulullah mau dijadikan menantu. Heran, semuanya heran. Hulu bala menteri yang menjaga heran, rebutan dari menteri-menteri pengen jadi mantunya Kaisar. Ya, akan tetapi kok tiba-tiba ada tajir minal Arab, pedagang dari Arab, gak dikenal asal usulnya. Dan dulu orang Arab itu minta maaf, diremehkan sama orang-orang Romawi, dianggap lebih statanya lebih rendah. Maka kemudian heran, wahai Kaisar, kenapa? Sebelumnya kakek Rasulullah nolak, luar biasa. Kalau kita mau dipek mantu Pak Lurah sudah belum nolak. Ini dipek mantu Kaisar Romawi nolak, menunjukkan ini bagaimana harga diri dan prinsip daripada kakeknya Nabi Muhammad SAW. Setelah ditolak tambah heran lagi nih menteri-menteri. Singkat cerita ditanya, ini kenapa kok nama putri permaisuri kok mau dinikahkan dengan orang yang gak jelas asal usulnya? Maka kata Kaisar Romawi itu, orang itu nanti dari keturunannya lahir Ahu Isa. Saya tahu dari ciri-cirinya dari kitab Injil yang saya pelajari, ciri-cirinya orang ini persis dengan ciri-ciri dari dia nanti kelahir Nabi akhir zaman yang dijanjikan Allah, yang meneruskan risalah yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa, diteruskan dengan keturunannya orang ini, dan nanti keturunannya orang ini akan menguasai semua tempat ini. Saya berharap kalau nikah dengan anak saya, nanti Nabi itu masih nasabnya dari segi ibunya nyambung ke saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Akan tetapi Allah nggak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan. Allah mau melahirkan Nabi Muhammad itu, dohirnya Nabi, berhasilnya dakwah Nabi tidak ada kait-mengait dengan kakeknya dulu penguasa tempat ini. Maka dari itu kata ulama, kenapa Rasulullah itu dipilih dilahirkan di Jaziratul Arab? Karena Jaziratul Arab khususnya Hijaz, Mekah itu tempat yang masih belum terkontaminasi dengan cengkeraman kekuasaan Persia dan Romawi, sehingga Nabi bisa pada akhirnya melemahkan kekuatan Persia dan Romawi, bukan karena dukungan Romawi, bukan karena kekuatan Persia, dua kekuatan terbesar yang waktu itu ada di dunia. Sayyidina Hashim punya anak Abdul Muthalib, punya anak lagi Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Abdullah ayah Nabi berjalan di satu saat ketemu sama imro'ah Yahudiyah, perempuan Yahudi. Kalau tadi Nasrani, yang ini Yahudi. Ketemu sama perempuan Yahudi, tiba-tiba dicegat, dikatakan intinya mohon maaf, dirayu, maaf, diajak tidur bersama dengan perempuan Yahudi tadi. Ayahnya Rasulullah nggak mau. Ketika nggak mau, dibilang jangan nolak dulu. Kalau mau saya kasih mi'atun naqah, 100 ekor unta. Kalau mau saya kasih 100 ekor. Kata Yahudi, sebagaimana dulu ayahmu menyelamatkanmu dengan sedekah 100 ekor. Kan dulu Abdul Muthalib itu nadar kalau punya anak, ya singkat cerita nadar anaknya nanti mau dikorbankan, dikopiok 3 kali ya keluar Abdullah. Akhirnya ditebus nadarnya dengan sedekah 100 ekor unta. Perlu kita ketahui unta itu mahal. Kalau sekarang itu harganya mobil 1 unta 1 mobil mewah, Alphard lah.
Bayangkan 100 biji. Soalnya kata kita sekarang kalau 100 ekor unta kan nyambung beratnya. Tapi kalau 100 biji alpa, ini ayahnya Rasulullah dicegat sama perempuan, disuruh zina dengan dia. Kalau mau dikasih 100 biji alpa. Kira-kira kalau sampai mau orang bilang, tak mau, masya Allah. Ada yang bilang saya kalau saya dikasih alpa itu Innova aja. Ada yang gue teman manis ini manis lu hancur lagi dikatakan, terus kalau saya dia bos gratis nggak apa-apa. La haula wala quwwata. Tapi ayah Rasulullah pada waktu itu mengatakan amal haram fal mamatu duna. Kata Nabi, untuk melakukan perbuatan keji yang haram, zina seperti itu, fal mamatu duna. Jangankan mau disogok 100 biji alpa, lebih baik saya mati daripada melakukan itu. Ini harus jadi prinsip kita juga. Ini menunjukkan bahwa ayah Nabi, orang tua Nabi bukan orang yang hidup di zaman jahiliyah dengan kejahilian, nyembah berhala, melakukan maksiat-maksiat. Oh, jauh daripada itu semuanya. Dijaga oleh Allah. Takut lupa kafisah jadi Nabi Muhammad dipindahkan daripada sulbi seorang lelaki ke rahim perempuan yang semuanya ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijaga bersih daripada menyembah berhala. Saya singkat ceritanya, pulang enggak mau. Akhirnya ayah Nabi nikah dengan ibu Nabi Sayyidah Aminah. Setelah sudah menikah, hamil Sayyidah Aminah, lewat depannya rumahnya Yahudi itu lagi, gak direken. Sama Yahudi tadi nggak dihiraukan. Ya namanya kan berarti yang dulu saya diuber-uber sampai mau dikasih alpa 100 biji lah, kok sekarang nggak dihiraukan. Maka kemudian tanya, kenapa? Singkat cerita perempuan Yahudi tadi mengatakan, jangan dikira dulu saya begitu karena nafsu, bukan karena saya tahu. Ini gara-gara belajar di Tauratnya, karena saya tahu bahwasannya saya lihat dari raut wajahmu ada cahaya kenabian itu akan lahir daripada dirimu, dan sekarang cahayanya sudah hilang, berarti sudah pindah ke rahim seorang wanita. Saya dulu berharap perempuan itu biar pindah ke rahim saya. Masya Allah. Sampailah ketika Nabi lahir, usia Rasulullah setahun 2 tahun, banyak saya singkat. Ketika Nabi usianya 12 tahun, ini agar kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad, dan agar kita tambah yakin bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, benar-benar makhluk yang sangat spesial di mata Allah. Ketika Nabi berusia 12 tahun diajak sama pamannya Abu Thalib ke Syam, di satu tempat kota namanya Busra, berhenti ketemu dengan seorang pendeta ahli Injil yang luar biasa namanya Buhairah. Maka kemudian Abu Thalib ditanya, ma hadzal ghulam minka? Hei Pak Abu Thalib, ini anak ini dengan kamu hubungannya apa? Kata Abu Thalib, ibni, ini anak saya. Orang Mekah itu dulu biasa ponakan dipanggil anak, saking cintanya juga Abu Thalib dianggap anaknya sendiri Rasulullah. Tapi kata Buhairah pendeta itu tadi, mahwa ibni, bukan. Karena ini orang tanya, ini siapa? Dibilang anak saya. Dijawab sama pendeta Buhairah tadi, mahwa ibni, enggak, ini bukan anaknya. Heran Abu Thalib. Wa ma yanbaghi an yakun abu hadzal ghulam hayyan. Bapaknya anak ini enggak mungkin masih hidup. Kaget Abu Thalib, mengatakan, na'am ibnu akhi, iya ini sebenarnya anaknya saudara saya, ponakan saya. Ditanya, bapaknya kemana? Kata Buhairah, dikatakan, ma, ayahnya meninggal dunia. Wa ummuhu habla minhu, waktu ibunya masih mengandung anak ini. Sodaqta, kata Buhairah, benar. Kalau anak ini lahir dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal, berarti cocok, ciri-ciri fisiknya semuanya cocok. Ini nanti bakal jadi Nabi, ada sya'nun azim, dan dia akan perkara yang luar biasa. Maka cepat bawa kembali anak ini ke Mekah. Bawa kembali ke Mekah. Jangan diteruskan perjalananmu ke Damaskus. Kalau ketahuan orang Yahudi, ini yang ditunggu-tunggu Nabi akhir zaman dan bukan dari keturunan Bani Israel, nanti akan dibunuh. Akhirnya Abu Thalib kembali, nggak jadi ke Damaskus. Kalau sudah hampir sampai, kalau dari Mekah mau ke Damaskus itu Busra itu sudah dekat, kembali. Dan ini juga menguatkan bahwasanya ya ini khilaf bainal ulama, tapi bagi kita Abu Thalib itu najah, enggak masuk neraka. Di antaranya Imam Ahmad Zain Dahlan mengatakan, menulis kitab Annal Mathalib fi Najati Abi Thalib, pembahasan khusus tentang Abu Thalib selamat pada hari kiamat. Walaupun di hadis ada hadis yang mengatakan, tapi intinya kalau Abu Thalib itu dulu percaya dengan itu balik, maka mana mungkin beliau tidak beriman ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Dan sangat banyak kisah-kisah seperti ini. Itu tadi cerita qoblal bi'tsah, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Bagaimana setelah